Hai teman writers, welcome back. Selamat datang bagi yang baru di channel ini. Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di Bedah Buku Belajar Nulis. Hari ini kita akan membahas nih, buku yang aku pegang ini adalah buku seorang sahabat, teman writers juga. Novel ini adalah novel religi romantis, sebuah genre yang memang belum pernah ya kita bahas di Bedah Novel Belajar Nulis di channel ini. Nah, ini akan menjadi yang pertama, novel religi yang pertama, dan sekaligus nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat novel religi tapi romantis ya. Karena menurut aku penuh tantangan ya. Kenapa? Karena dia harus romantis juga, tetapi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai agama gitu. Nah, Surga yang Hilang ini judul novelnya. Nih dia novelnya, Surga yang Hilang. Bisa dilihat. Oke. Nah, ini dituliskan oleh Ulil Amri. Jadi menurutku Ulil Amri ini adalah seorang penulis yang cukup produktif ya, karena banyak juga sudah karya-karyanya. Beliau ini selain juga novelis, beliau ini juga mantan jurnalis dan mantan bankir gitu. Bagi yang memang mau tahu lebih banyak mengenai penulisnya ini, sahabat kita juga yaitu teman writers, itu bisa langsung aja ke Facebooknya, atau juga ada Wattpadnya, atau juga ada Instagramnya ya. Langsung aja di follow, langsung aja minta pertemanan ya. Beliau ini orangnya ramah. Buku ini terbitnya di Loverinz nih, Loverinz. Ini Loverinz penerbit yang sudah nggak asing lagi di channel ini ya. Beberapa kali kita sudah pernah bahas buku-buku yang terbit di Loverinz. Nah, ini memang secara kualitas kita bisa lihat sendiri di sini kalau kualitasnya itu sangat bagus ya. Jadi bagi yang mau terbit di Loverinz, langsung aja kepoin penerbit Loverinz di grup mereka di sini ya, di grup Facebooknya. Nanti bisa kalian lihat apa saja kegiatan mereka ya. Nah, di sini kalau untuk buku performance-nya, ini covernya bagus. Aku nggak bahas desainnya bagaimana karena aku nggak ngerti desain juga, tapi yang pasti ini nyambung dengan isinya. Tapi bahan dari covernya ini kalau biasanya Loverinz yang sudah pernah kita bahas itu nggak glossy seperti ini. Nah, ini glossy, tapi syukurnya glossinya ini bukan model-model yang tipis gitu ya, yang dibuka langsung melengkung gitu kan, modelnya melengkung, dibaca langsung melengkung. Kan ada tuh yang bergulung kayak gini, jari jelek. Tapi ini tebal sehingga masih tetap cantik ya, seperti ini walaupun sudah dibaca gitu, dan kesannya cukup mewah gitu. Nah, kalau yang baru dari Loverinz apa? Ini ada welcome page-nya, yaitu tulisan tangan dari penulisnya ditandatangani ya. Terus ada yang menjadi khas itu ini ya, dalam keterangan bukunya ini khas Loverinz seperti ini selalu layoutnya. Terus kertasnya juga tebal, tulisannya, susunannya dan segala macamnya itu enak dibaca, nyaman dibaca, khas Loverinz ya. Jadi kertasnya itu yang tebal, bagus gitu ya. Jadi bukunya eksklusif. Nah, jadi buku performance-nya itu nggak ada masalah sama sekali. Dan sekarang aku akan menceritakan sinopsis dari Surga yang Hilang. Nah, novel religi romantis Surga yang Hilang ini merupakan hasil dari parade nulis di penerbit Loverinz. Jadi Loverinz ini memang sering sekali menyelenggarakan parade nulis selama sebulan di grup Facebook tadi ya. Jadi kepoin aja langsung ke sana kalau misalnya mau ikut parade. Nah, ini salah satu hasilnya yang dibukukan. Nah, ini menceritakan seorang sosok ya, laki-laki bernama Bara Imani. Jadi Bara Imani ini adalah sosok yang alim, yang soleh gitu ya. Tapi dia punya kekurangan, yaitu yatim piatu sejak kecil dan diasuh oleh neneknya, yaitu Maipah ya. Jadi dia ini sekolah di sebuah pesantren, mondok gitu di pesantren di Cirebon. Nah, jadi konfliknya itu berasal dari ketika dia pulang ke kampungnya. Kampungnya itu ada di Wai Abung, Lampung. Nah, di situ dalam perjalanan pulang dari pondok pesantren ke kampungnya ini, tasnya hilang di bus. Padahal di dalam tas itu banyak titipan-titipan ya, baik titipan-titipan dari pesantren, oleh-oleh juga uang ya untuk disumbangkan atau uang sedekah gitu. Nah, jadi dia banyak, sebenarnya dalam tas itu penuh dengan amanah yang harus disampaikannya kepada orang lain di kampung halaman, tapi ternyata hilang. Nah, udah dalam perjalanan pulang itu hilang, dia ketemu lagi kelompok preman yang sedang merundung seorang wanita bernama Elisa. Dia nolong dan akhirnya dia babak belur, dipukuli oleh preman itu, dan disitulah awal pertemuan dengan yang namanya Elisa. Nah, Elisa ini adalah karakter utama lainnya. Tadi si Bara ya karakter utama yang pertama, dan ini karakter utama wanitanya.
ini juga memiliki masa lalu yang sangat kelam, dan bahkan pada saat itu juga dia sedang sedang menjalankan sebuah profesi yang mungkin sangat-sangat kelam gitu ya. Jadi nanti di sini ada juga sahabatnya si Bara Imani, namanya Laras ya, sahabatnya yang di kampung itu, seorang wanita yang soleha, lembut ya, pokoknya impian kali, dan ini punya perasaan juga gitu sama si Bara ya. Jadi ada nanti bakalan cinta-cinta segitiga gitulah ya. Ya, dan banyak juga lagi side konflik yang lainnya yang bertaburan di novel Surga yang Hilang ini. Sekarang kita bahas karakter buildingnya dulu. Menurut aku pembangunan karakternya cukup apik ya, bagus. Itu gini ya, bagusnya itu manusiawi gitu. Jadi ada lebihnya, tidak hanya sekadar lebih, tapi juga ada kekurangannya. Jadi itu yang membuat karakter kita menjadi manusiawi. Jadi itu ya teman-teman, kita kalau misalnya bikin karakter jangan bagus-bagus aja. Walaupun ini cerita yang religi gitu kan, kita harus butuh karakter yang soleh gitu kan, tetapi kita harus juga kasih dia kekurangan supaya ya ini manusiawi gitu, nggak ada manusia yang nggak punya kekurangan gitu kan. Nah, kalau menurut aku di sini memang penggambarannya dalam cerita, penggambaran karakter dalam cerita itu sedikit sekali ya, sedikit sekali, bahkan sudah sedikit ada juga penggambaran yang posisinya atau tempatnya itu kurang pas gitu ya. Jadi tips nih bagi teman-teman yang lagi nulis penggambaran karakter, misalnya fisiknya atau sifatnya itu kalau bisa disesuaikan dengan adegan gitu. Nah, terus kita beralih ke ide cerita. Menurutku ide ceritanya cukup luar biasa ya, konfliknya juga banyak bertaburan teman-teman, dan konfliknya satu dan lainnya itu berkaitan. Nah, itu bagusnya, jadi membangun plot yang baik juga gitu ya. Nah, di sini juga semua tadi kalau dihubungkan dengan karakternya itu nggak ada yang nggak berguna, semuanya karakternya berguna gitu. Nah, untuk gaya bahasanya cukup mengalir ya teman-teman, gaya bahasanya cukup mengalir. Kita hentikan dulu karena ada tetangga yang lagi geber ke. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Bahasanya itu cukup mengalir, jadi kita kayak ada layar gitu, bisa menimbulkan semacam layar kepala kita, sehingga disitulah adegannya bermain ya melalui kata-kata yang dipakai nulisnya ini. Nah, tapi gini ya, sepanjang membaca itu aku merasakan kayak ada sesuatu yang apa gitu ya, yang kurang gitu ya, kurang sedikit gitu takarannya, misalnya mungkin ya ketika penggambaran karakter itu tadi ya, mungkin di situ kurang takarannya. Kemudian dari gaya bahasa juga sebenarnya jika menggunakan diksi-diksi yang lebih apalagi ya, yang lebih kuat lagi ya, strong verb ya, atau strong adjektif itu mungkin bisa lebih takaran itu bisa lebih pas ya. Nah, ini dari segi plot ya, dari segi plot ini ada sesuatu nih yang kita bisa pelajari dari novel ini, yaitu penyusunan plot ini cukup tricky menurut aku, karena aku sendiri juga sering kewalahan dalam menyusun plot. Ya, ini sangat-sangat penting sekali. Jadi ketika kita punya banyak konflik seperti dalam novel Surga yang Hilang ini, kita juga harus pintar untuk menyusun plotnya sehingga konflik yang banyak itu tidak menjadi kosong ya, itu tidak menjadi hampa gitu, dan menjadi lebih seru gitu karena banyak konfliknya dan susunan plotnya juga tepat gitu. Ini bisa mengubah efek-efek yang terjadi gitu, bisa mengubah efek-efek yang bisa kita dapatkan dari novel ini. Jadi cerita yang menarik itu bisa kita buat dengan menyusun plot yang tepat, plot yang efektif, plot yang tidak kosong ya. Artinya ada adegan-adegan yang mungkin bisa dibuang gitu ya, supaya plot itu lebih padat, lebih efektif. Karena memang cerita yang efektif itu biasanya merupakan ciri-ciri dari cerita yang menarik gitu, karena kita bacanya cukup padat. Oh, ini konfliknya dari sini ke sini, jadi nggak ada yang longgar gitu nggak. Contohnya di sini ya, kalau misalnya dalam pembuka, menurut aku loh ya, itu lebih baik disodorkan aja langsung dengan si Bara. Soalnya ada adegan si Bara ini yang berantem dengan preman gitu ya, yang merundung si Elisa gitu kan. Seharusnya dia pada adegan dikeroyok itu aja dulu sebagai pembuka. Kenapa? Karena itu selain adegan yang seru gitu ya kan, showing juga, dan langsung memperkenalkan dua karakter utama kita, yaitu si Bara dan juga si Elisa. Sementara di Surga yang Hilang ini kita dibuka dengan adegan si Elisa sendiri gitu, adegan yang backstory dan telling pula gitu. Jadi ini sangat riskan sekali dijadikan sebagai bab pembuka. Ini masih soal pembuka,
di pembuka itu banyak sekali yang harus kita pangkas gitu, banyak sekali yang harus kita pangkas, yang harus kita hilangkan supaya itu tadi keefektifan dari ceritanya gitu. Dan tapi alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya nanti di ending itu baru konfliknya diceritakan dengan cara yang cukup intens gitu ya, sehingga kita merasakan keseruan di sana, padat juga ceritanya dan juga jadi keren sekali. Kalau misalnya untuk tata bahasa sebenarnya catatan aku cukup banyak ya, tapi kita akan sampaikan sedikit saja ya supaya bisa kita langsung ingat. Yang pertama itu hindari ya, untuk surga yang hilang ini atau teman-teman penulis pemula ini sering menggunakan banyak kata yang untuk menjelaskan anak-anak kalimat dalam satu kalimat gitu, atau untuk menjelaskan adjektifnya atau untuk menjelaskan kata bendanya, itu pasti menggunakan banyak kata yang. Tolong jangan terjebak dengan itu, kita bisa pecah atau kita bisa jelaskan di kalimat yang lain gitu. Jadi supaya nggak ada terlalu banyak kata yang itu tadi. Nah, yang kedua, di sini juga banyak penggunaan kata yang tidak baku, tentu saja dalam narasi maksudku, karena kalau di dalam dialog itu lebih bebas ya teman-teman, disesuaikan dengan setting dari cerita kita dan bahasa sehari-hari dari karakter kita. Jadi nggak masalah kalau di dalam dialog, tapi kalau di dalam narasi usahakanlah pergunakan lebih banyak bahasa atau kata-kata yang baku. Nah, misalnya contoh di sini ya, perhatikan menggunakan kata apalagi yang pakai spasi dan apalagi yang tidak pakai spasi. Itu dua hal yang sangat berbeda ya. Terus misalnya kita menggunakan kata asing. Nah, ini karena religi Islam ya, jadi banyak menyadur atau banyak mengambil bahasa-bahasa dari Al-Quran, bahasa-bahasa Arab juga. Jadi di situ banyak sekali mungkin bahasa-bahasa yang belum diserap ke bahasa Indonesia, tidak ada di KBBI, itu digunakan italik atau pakai huruf miring gitu ya, supaya menandakan itu adalah kata yang asing gitu. Nah, kalau misalnya kata Arab itu sudah ada serapan dalam bahasa Indonesia, kita cek, nah itu bisa pakai yang bahasa Indonesianya aja, lebih baik seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ini kutipan favorit ya. Ini yang terakhir untuk menutup, aku akan bacakan kutipan favorit. Aku suka sekali bagaimana cerita ini ditutup. Nah, ini endingnya cukup seru. Memang ini cerita kedodoran hanya ada di plot-plot awalnya aja, tapi kalau misalnya sudah mau sampai ending, ini cerita cukup seru ya. Kita akan ambil halaman 286. Elisa merasa menjadi perempuan paling bahagia di dunia. Dia tak menyangka jika perjalanan waktu pada akhirnya bisa mengantarkannya pada surga yang selama ini hilang dari kehidupan. Surga itu bernama kasih sayang yang tulus dari orang yang selalu mengorbankan separuh, bahkan mungkin seluruh hidupnya hanya untuk memastikan jika belahan jiwanya baik-baik saja. Jadi ini ceritanya twist ending ya. Jadi ini ceritanya twist ending, aku nggak akan bongkar. Teman-teman pasti tidak akan menduga bahwasanya si Elisa tuh nanti sama siapa, bareng sama siapa gitu. Ini pokoknya konfliknya diramu sedemikian rupa sehingga ada nanti menciptakan sedikit efek twist ending ya gitu. Nah, kesimpulannya cerita ini keren sekali, sangat cocok untuk kita semua aja yang adult gitu. Nah, hal yang bisa kita pelajari apa? Mungkin aku mempelajari bagaimana cara menulis religi romantis ya. Ini sebenarnya pokoknya yang penting dalam novel religi itu mengedepankan nilai-nilai agama ya, yang atau nilai-nilai moral gitu, itu digamblang dibicarakan ya. Gamblang dibicarakan, tidak secara eksplisit gitu ya, nggak implisit. Pokoknya ya langsung aja dikutip Al-Quran, dikutip dari Al-Quran, dan pesan-pesan moralnya itu memang benar-benar diutarakan gitu, nggak disimpan-simpan gitu ya. Misalnya kan setiap masalah, nah ini loh solusinya dalam agama, setiap masalah ini loh solusinya dalam agama, ini loh ayat-ayat Al-Qurannya gitu. Jadi yang aku bisa pelajari mungkin ya, kalau misalnya novel-novel biasa itu memang tetap mengusung nilai-nilai agama atau mengusung nilai-nilai moral, tetapi membiarkan pembacanya untuk mengambil sendiri makna-maknanya itu dari adegan-adegan yang kita tampilkan gitu. Tapi kalau misalnya di religi romantis itu lebih eksplisit gitu. Itu lebih eksplisit, bahkan juga bisa mengambil bahasa-bahasa atau ayat-ayat dari Al-Quran, atau misalnya kalau misalnya religi romantisnya itu agama lain misalnya ya, itu Nasrani misalnya, itu bisa diambil dari Alkitab gitu. Jadi menurut aku novel religi itu dia lebih gamblang gitu menyampaikan pesan-pesannya gitu. Nah, ini cocok sekali untuk bacaan kita dan mengajarkan kita banyak hal di sini ya teman-teman, terutama keteguhan dan keistiqomahan di dalam
berhijrah. Langsung aja pesen ke Lovelyns atau ke penulisnya di Ulil Amri. Nanti media sosialnya aku letakkan di description box ya, supaya teman-teman bisa langsung hubungi penulisnya atau Lovelyns ya. Nah teman-teman, demikian bedah buku belajar nulis kita hari ini. Insya Allah nanti bedah buku belajar nulis di channel ini akan ditambah hari, karena banyak teman-teman yang mempercayakan di channel ini untuk bukunya dibedah ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengirimkan bukunya. Ditunggu juga kalau misalnya teman-teman yang lain mau mengirimkan bukunya, komunikasi aja dengan aku di ramadayanti@gmail.com. Nanti gimana caranya, nanti kita bisa ngobrol di sana ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang juga ya kan. Kemudian like, comment, and share. Jangan lupa juga itu dinyalakan tombol notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. See you.